Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 3. Kita sampai bab ke-6 mengenai bantalan bola dan bantalan roll. Kita sampai subbab yang ke-9, yaitu beban dinamis. Nah, sebelumnya sudah dibahas beban statis. Beban statis itu ada dua, beban statis utama dan beban statis ekivalen. Nah, beban dinamis juga begitu, ada beban dinamis utama ya, dan beban dinamis ekivalen. Nah, kalau beban statis itu disimbolkan CO. Nah, beban dinamis ini C saja. Nah, definisi beban dinamis yaitu beban radial konstan atau beban aksial konstan yang mana ring luar diam, jadi outernya itu diam, kemudian dia dapat menahan beban untuk umur 1 juta putaran dengan hanya 10% kegagalan. Jadi kegagalannya jika dia sudah mencapai 10%, 1 juta putaran, ya, 1 juta putaran bukan RPM ya, putaran beda dengan RPM ya, 1 juta putaran. Nah, dengan mengalami kegagalan itu sekitar 10%-nya. Nah, itu dinamakan beban dinamis. Nah, besarnya beban dinamis dalam satuan Newton adalah sebagai berikut. Nah, untuk radial dan angular ball bearing, nah ini jika diameter bolanya atau diameter pelor atau gotri ya kurang dari 25,4 mm, maka nilai beban dinamisnya atau C-nya itu sama dengan FC dikalikan I cos alfa pangkat 0,7 dikalikan Z 2 pangkat 2/3 dikalikan D pangkat 1,8. Nah, FC sendiri itu sebuah faktor yang nilainya tergantung pada geometri komponen-komponen bantalan. Ya, komponen bantalan itu ada inner, outer, lubang bornya itu untuk porosnya, kemudian ada bolanya sendiri, kemudian ada lebarnya. Nah, kemudian tergantung juga oleh akurasi manufaktur, jadi kehalusan permukaannya itu maksudnya. Nah, kemudian juga tergantung pada material yang digunakan ya. Nah, ini mempengaruhi FC ya, otomatis ini dari hasil eksperimen ya. Terus kemudian I itu banyaknya baris, kemudian alfa kemarin yaitu sudut yang dibentuk oleh gaya resultan dengan beban radialnya. Z-nya itu jumlah dalam satu baris itu berapa jumlah bolanya. Kalau dia ya gak jelas, ini ball bearing berarti bolanya. Kemudian D ini diameter bolanya. Nah, kalau diameter bolanya itu lebih besar daripada 25,4 mm, maka nilai beban dinamisnya C sama dengan, nah ini selisihnya 3,647 dikalikan dengan, tapi ini berbeda dia, pangkatnya di sini berbeda, ini 1,8, ini 1,4 ya. Nah, di situ. Ini dari hasil rumus empiris. Kemudian yang kedua, untuk radial roll bearing. Nah, seperti ini rollnya. Nah, nilai beban dinamisnya C itu sama dengan FC dikalikan I kalikan LE kalikan cos alfa pangkat 7/9, kemudian kalikan Z pangkat 3/4 ya, dikalikan D pangkat 29/27. Nah, LE ini panjang efektif yang mana nilainya diukur dari permukaan kontak
ya antara outer atau innernya ini dengan rollnya. Dengan rollnya ini berapa dia panjangnya. Ya. Kemudian untuk beban aksial atau thrust ball bearing, nah seperti pada layar, ya, beban thrust atau aksial ball bearingnya itu seperti ini, ya. Outer dan innernya itu berada posisinya horizontal, tegak lurus dengan sumbu poros, ya, tegak lurus dengan sumbu poros. Nah, jika diameter bola kurang dari 25,4 mm dan alfa itu 90 derajat. Nah, jadi kalau alfanya 90 derajat, ya berarti beban 100% aksial ini. Nah, kalau alfanya di sini 90 derajat, berarti kan resultannya itu segaris dengan beban aksial ini, WA ini. Nah, kalau segaris berarti ya 100% resultan gaya itu sama dengan WA, sama dengan beban aksial. Berarti beban radialnya sama sekali tidak ada. Nah, di sini. Nah, itu nilai dari beban dinamis C sama dengan FC dikalikan Z pangkat 2/3 dikalikan D pangkat 1,8. Nah, kalau alfanya tidak sama dengan 90 derajat, artinya di situ ada beban radialnya, maka C, nilai C sama dengan FC kalikan cos alfa pangkat 0,7 dikalikan tangan alfa kalikan Z pangkat 2/3 kalikan D pangkat 1,8. Kemudian jika diameter bolanya itu lebih besar daripada 25,4 mili dan alfanya 90 derajat, nah berarti ini di sini 100% beban aksial, tidak ada lagi beban radialnya. Maka nilai C sama dengan 3,647 kalikan FC kalikan Z pangkat 2/3 kalikan D pangkat 1,4. Nah, nilai-nilai dari FC, Z, dan D sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk diameter bola yang lebih besar daripada 25,4 mm dan alfanya tidak sama dengan 90 derajat, berarti kurang dari 90 derajat. Nah, berarti ada beban radialnya. Nilai C atau beban dinamisnya ini, ya. Seperti pada layar. Nah, kemudian untuk beban aksial atau thrust roll bearing yang roll, kalau tadi ini kan ball bearing, sekarang yang roll nilai beban dinamisnya ini. Jadi kalau roll itu ada LE-nya. LE itu panjang efektif permukaan kontak antara outer dengan rollnya itu. Nah, gitu. Kemudian beban dinamis ekuivalen boleh, ekuivalen juga boleh, ya. Nah, beban dinamis ekuivalen dapat didefinisikan sebagai beban radial konstan atau beban aksial konstan, yang mana jika diterapkan bagian ring dalamnya berputar dan ring luarnya diam. Sama dengan yang kalau yang berputar dan yang diam itu sudah sama dengan beban dinamis utama. Tetapi di sini, ya, beban yang memberikan umur yang sama di bawah kondisi beban dan putaran aktual. Jadi bantalan tersebut itu, ya, beban dinamis ekuivalen ini ditinjau dari beban, ya, aktual, ya, kondisi beban aktual, dan putarannya pun juga putaran aktual, sehingga nilai dari beban dinamis ekuivalen itu dipengaruhi oleh beban aktual dan putaran aktual. Ya, nilainya beban aktual itu apa? Ya, beban radial dan aksial. Nah, di sini beban radial ekuivalen dinamis untuk radial dan angular bearing di bawah kombinasi beban radial konstan dan beban aksial konstan. Jadi radialnya itu WR, aksial konstan itu WA. Nah, ini yang konstan, ya. Maka W sama dengan, jadi W itu simbol untuk beban dinamis ekuivalen. Kalau beban dinamis utama itu C, ya. Nah, W sama dengan X kalikan V kalikan WR plus Y dikalikan WA. Nah,
Yang mana X, ya ini, X itu nilai faktor beban radial dan Y-nya itu nilai faktor beban aksial. Nah, sedangkan V itu adalah faktor rotasi, faktor putaran. Nah, V itu nilainya 1, yang mana untuk seluruh tipe bantalan, ya, yang mana innernya, jadi bagian innernya, bagian dalam, ya, itu berputar. Kemudian V itu nilainya 1 untuk bantalan jenis self lining, ya, self lining, yang mana innernya itu tetap. Jadi inner yang bagian dalam atau ring bagian dalamnya itu dia tetap. Nah, V nilainya 1,2 itu untuk seluruh tipe bantalan kecuali self lining, yang mana ya innernya atau bagian ring bagian dalamnya itu yang tetap. Nah, pada tabel 6.4 ini nilai faktor beban radial X dan faktor beban Y, ya, untuk berbagai tipe bantalan, ya. Untuk tipe bantalan diff groove ball bearing, ya, di sini diff groove ball bearing itu saya gambarkan seperti ini, yaitu bantalan radial bola, bantalan bola yang umum dijual di toko-toko itu, ya, tidak khusus dia. Nah, itu seperti ini. Ball bearing dan ya ball bearing di sini, ya. Nah, seperti itu. Karena dia deep groove ball bearing. Nah, jika ya WA beban aksial per CO di sini beban statis ekivalen itu sama dengan 0,025. Jadi nanti diketahui beban aksialnya ketemu dibagi dengan beban statisnya, statis ekivalen di sini ketemunya ternyata 0,025, maka nilai E-nya itu 0,22, gitu ya. Nah, kemudian dihitung. Di situ kan ada beban aksial dan radial. Jika beban aksial WA dibagi dengan beban radial itu kurang dari E, yang mana E-nya itu 0,22, misalnya di sini, ya, 0,22, maka X-nya nilainya 1, Y-nya nilainya 0. Tetapi jika ya WA per WR di sini lebih besar daripada E, yaitu lebih besar daripada 0,22, maka nilai X-nya itu 0,56 dan Y-nya itu 2,0, maksudnya begitu. Tapi jika dihitung pada saat beroperasi itu beban aksial dibagi dengan beban statis ekivalen, ketemunya misalnya 0,13, maka kita tarik ke kanan lurus, nilai E-nya itu 0,31. Terus kemudian dihitung beban aksial dan beban radialnya ini, dia nilainya, ya, ketika dibagi itu nilainya lebih besar daripada 0,31 atau kurang. Kalau dia nilainya kurang atau sama dengan 0,31, maka X-nya nilainya 1 dan Y-nya nilainya 0. Kalau ternyata ketika dibagi WA per WR itu ternyata nilainya lebih besar daripada 0,31, maka X-nya itu nilainya 0,56 dan Y-nya 1,4. Nah, ini mahasiswa harus konsentrasi di tabel ini, ya. Dan seterusnya. Kemudian untuk angular kontak ball bearing, nah di sini dibagi menjadi 4 di sini. Ada single row, artinya hanya satu baris. Kemudian two row in tandem, artinya ada 2 baris. Kemudian two row back to back dan double row. Ini sama-sama 2 baris ini. Sama-sama 2 baris. Nah, kalau dia single, maka yang terlebih dahulu dilihat itu E-nya ini berapa. Nanti beban aksial dan radialnya dibagi, dia kalau kurang ya pakai
kolom yang sebelah kiri ini kalau dia nilainya lebih daripada E, maka di sebelah kanan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit untuk angular kontak ball bearing. Nah, yang single row angularnya itu seperti ini. Jadi kalau deep groove ball bearing itu outer sama innernya itu simetris. Sedangkan pada angular ya, kontak bearing itu di sini inner sama outernya itu membentuk seperti ini. Jadi membentuk sudut sehingga permukaan kontak yang tegak lurus ya di sini ya, yang tegak lurus itu jika ditarik itu membentuk sudut. Ya seperti ini. Yang ini single row, artinya satu baris. Yang double row, two row, ya tadi kan two row in tandem itu yang ini. Jadi sini menghadap sama, ya di sini sudutnya menghadap di sini, tegak lurusnya di sini, sama-sama satu arah. Ya kemudian yang back to back itu yang ini. Nah membelakangi di sini, kelihatan di sini. Sisi masuk untuk pelumasannya di sini kelihatan. Tegak lurusnya di sini saling berjauhan. Kemudian yang face to face ini ya double row biasa nih, double row. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian nah, jadi tinggal memasukkan nanti tetap beban radial dan aksialnya ya. Nanti pakai E di sini mana yang lebih besar dan lebih kecil. Kemudian yang self aligning bearing ya dikelompokkan itu di sini sesuai dengan diameter ya. Bor itu artinya lubang dari bantalan untuk tempat duduknya poros ya, untuk lubang poros di situ. Nah di sini seri untuk beban yang ringan itu dikelompokkan diameter lubangnya itu 10 sampai 20 mm, maka nilai X dan Y nanti dia lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan cara-cara sebelumnya ya, dengan E ini dan seterusnya. Nah self aligning bearing ini jenis bantalan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tapi belum begitu detail. Nah di sini ini salah satu solusi untuk mengatasi antara dua bantalan yang mendukung satu poros itu. Kan satu poros itu pasti ada dua bantalan ya, dua bantalan. Nah di situ jika kurang lurus antara bantalan satu dudukan, jadi rumahnya bantalan yang satu dan bantalan yang kedua ini yang menyangga satu poros ini dudukannya kurang lurus ya, kurang lurus atau misalignment ya, tidak lurus, maka ini salah satu solusi memilih bantalan self aligning. Jadi menyesuaikan sendiri dia, karena ini bisa diarahkan berbagai arah. Porosnya ini bisa digerak-gerakkan bukan diputar maksudnya, tapi digerak-gerakkan tidak harus lurus. Makanya ini kelihatan di sini menonjol keluar. Kemudian di sini spherical roll bearing. Jadi bantalan roll tapi permukaannya melengkung seperti bola. Jadi permukaan rollnya itu ya, itu melengkung cembung begitu seperti bola. Nah di sini ini bornya, bor. Artinya bor di sini. For bor itu artinya untuk lubang dengan diameter 25 sampai 35 mili. Nah, kalau yang ini kan berarti ini kan spherical bore bearing kan, roll bearing kan ini. Nah, ini diameter lubangnya. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan lubangnya, diameter lubangnya. Nah, kalau 40 sampai 45 maka nilai E-nya itu 0,27. Nanti dihitung WA per WR-nya itu nilainya lebih besar apa lebih kecil daripada 0,27 gitu ya. Kemudian taper roll bearing. Nah, ini bolanya ini berbentuk tirus seperti ini, berbentuk tirus. Ini juga dikelompokkan berdasarkan diameter lubang dan seterusnya. Nah. Kemudian di sini kita jelaskan beban dinamis di bawah beban yang bervariasi. Nah, bebannya bervariasi.
Umur dari ball atau roll bearing dapat ditulis sebagai berikut. L, ini umur bantalan, L sama dengan C per W pangkat K dikalikan 10 pangkat 6. Pangkat 6 ini kan 1 juta. Ya, 1 juta. 1 juta. Jadi makanya satuan umur bantalan ini sekian juta revolution, putaran. Ya, putaran. Jadi satuan daripada L ini putaran. Sedangkan C itu beban dinamis utama tadi dari pencarian tadi. Kemudian yang W itu beban dinamis ekivalen. Beban dinamis ekivalen ya. C per W ini 1 Newton per Newton kan hilang. Jadi tinggal putaran di sini. Sedangkan K itu nilainya ya. Nilainya itu 3 untuk ball bearing dan 10/3 atau 3,33. Nah, gitu ya. Untuk roll bearing. Nah, gitu. Kemudian dari persamaan di atas ini diurai kembali ya. C sama dengan, jadi C-nya di sini dikeluarkan itu sama dengan W dikalikan L per 10 pangkat 6 dipangkatkan dengan 1/K. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya dibuat hubungan antara umur dalam putaran dan umur dalam jam. Nah, umur dalam putaran disimbolkan L, umur dalam jam disimbolkan LH. H-nya ini hours ya gitu ya. Nah, L umur bantalan dalam satuan putaran itu sama dengan 60 dikalikan N, karena 60 1 menit ini putaran menjadi detik ya. Ya, untuk menghilangkan. Kemudian menjadi jam ya. 1 jam itu 60 menit ya, dijadikan jam bukan detik ya. Dikalikan LH revolution. Nah, begitu. Dikalikan LH. Sehingga LH ini ya sama dengan L per 60 N begitu. Nah, N ini adalah putaran dalam RPM. Selanjutnya beban dinamis ya, di bawah beban yang bervariasi W1, W2, W3 ya, dan seterusnya. Dan variasi putaran N1, N2 dan N3 dan seterusnya adalah, jadi begini, jika beban ya, jika poros menerima beban W1, bebannya itu W1, ini bervariasi ya, W1, kemudian pada putarannya N1, jadi ketika dikenai beban W1 itu putarannya N1. Kemudian ketika menerima beban W2, putarannya N2. Dan ketika menerima beban W3 pada putaran N3, nah, berapa beban dinamisnya gitu ya? Berapa beban dinamisnya? Yaitu sama dengan W sama dengan N1 dikalikan W1 pangkat 3 plus N2 dikalikan W2 pangkat 3 plus N3 dikalikan W3 pangkat 3 plus, nah, dan seterusnya. Kalau di sini ada variasinya, ada 4 putaran apa 5 putaran, maka ditambah N4 kalikan W4 pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian di sini pembaginya di sini N1 plus N2 plus N3 dan seterusnya sesuai dengan variasi beban dan putaran. Kemudian dipangkatkan dengan 1/3. Nah, sampai di sini pertemuan kita ya. Nanti kita lanjutkan kembali untuk pertemuan yang terakhir, yaitu kehandalan bantalan dan contoh soal. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.